Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan di sesi kali ini. Kita akan berbicara berkaitan dengan model pembelajaran active learning. Sebagaimana kita ketahui, untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, maka mau tidak mau ada salah satu model pembelajaran yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu apa? Model pembelajaran active learning. Model pembelajaran active learning ini, gitu ya, sudah mungkin kita semua sudah sangat mengenalnya, sangat akrab dengan hal itu. Tentunya pada sesi kali ini saya ingin mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari bersama, yang sudah kita baca dalam berbagai literatur. Tentunya pada sesi kali ini kita akan coba refreshing berkaitan dengan apa itu model pembelajaran active learning. Baik, teman-teman semuanya, kita ketahui semua bahwasanya ketika kita melihat pada eh, undang-undang ya yang mendasarinya, bahwasanya proses pembelajaran eh, yang ada di Indonesia itu mau tidak mau fokus utamanya adalah siswa. Ketika kita berbicara fokus utamanya adalah siswa, tentunya kita tidak boleh melepaskan yang namanya sebuah model pembelajaran yang aktif. Aktif dalam hal ini adalah aktif, yang aktif itu tidak lagi gurunya, akan tetapi adalah siswanya. Maka salah satu model pembelajaran yang nanti kita akan bahas itu adalah berkaitan dengan active learning. Nah, pembelajaran aktif atau active learning itu merupakan suatu proses pembelajaran yang bermaksud untuk memberdayakan siswa secara aktif di kelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih siswa menggunakan akalnya untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah yang ada dengan menyiapkan kemampuan akal dan fisiknya secara merata. Nah, itu adalah pengertian dari active learning, itu ya, di mana proses pembelajaran yang dimaksud itu adalah kita sebagai seorang pendidik itu tidak lagi sebagai apa namanya ya, yang menjadi uh, pemimpin di kelas, tidak, akan tetapi kita itu sebagai kolaborator siswa di kelas, sebagai fasilitator siswa di dalam kelas. Nah, kalau kita lihat bagaimana active learning, sebagaimana yang disampaikan oleh Jones, gitu ya. Active learning itu adalah pencarian secara aktif pengetahuan dan setiap orang belajar dengan cara yang berbeda, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara active learning itu tentunya siswa itu secara aktif, ya, siswa secara aktif itu mencari pengetahuannya. Nah, lagi-lagi kita, yang saya sampaikan adalah kita sebagai seorang pendidik itu adalah sebagai seorang fasilitator. Tugas kita di kelas itu sebagai fasilitator. Apa-apa yang dibutuhkan oleh siswa, kita siap memfasilitasinya. Untuk apa? Untuk siswa mendapatkan pengetahuannya. Itu. Nah, karakteristik active learning itu yang pertama adalah menjadikan proses perkembangan keterampilan dan kemampuan siswa menjadi titik fokusnya. Yang kedua, melakukan kegiatan aktif selama proses pembelajaran. Yang ketiga, itu menekankan pada sikap eksplorasi diri. Yang keempat, itu adalah siswa dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan evaluatif. Nah, yang kelima, itu adanya umpan balik ya, yang diberikan akan berlangsung secara cepat. Kemudian, karakteristiknya itu guru tidak mendominasi proses pembelajaran. Kalau kita masih merasa mendominasi proses pembelajaran, artinya kita belum menerapkan eh, model pembelajaran aktif atau active learning. Nah, kemudian suasana di kelas itu menantang siswa untuk berpikir secara bebas. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak membatasi, ya, tidak membatasi dalam hal bagaimana siswa itu bisa mengekspor pengetahuannya. Kemudian adanya sikap saling menghargai pendapat, gitu ya, pembelajaran yang bersifat menyenangkan, aktif dan fleksibel. Nah, yang terakhir itu adalah timbul keberanian dari siswa. Nah, inilah karakteristik active learning. Setelah kita mencermati setidaknya 10 ini, itu kita sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana seharusnya
pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas. Kalau kita sebagai seorang pendidik merasa kita masih mendominasi proses pembelajaran di dalam kelas, artinya pembelajaran kita itu belum aktif learning. Nah, itu teman-teman. Mungkin cukup itu sesi kali ini, singkat, padat, akan tetapi dengan 10 karakteristik ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara utuh kepada teman-teman semua berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan active learning. Gitu ya. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akan sambung lagi di sesi berikutnya dengan materi-materi lainnya. Untuk tanya jawab dan sebagainya, kita akan ketemu di sesi luring atau silahkan bisa berkomentar di kolom chat di bawah. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.